Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita Waalaikumsalam. lanjutkan sahabat sehat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Jumpa lagi dengan saya Iva, Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dalam acara Ngopi, Ngobrol Penting dan Informatif. Sebelumnya, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat sehat, mitra Aili, dan pasien Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung yang telah memilih operasi katarak dengan pasien umum, di mana artinya pasien atau sahabat sehat atau mitra Ailing di sini telah memberikan satu operasi gratis kepada sahabat sehat atau mitra Ailing atau pasien yang membutuhkan. Program ini kita sebut dengan satu untuk satu. Baik sahabat sehat dan mitra Ailing Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung juga melayani operasi katarak dengan metode modern, yaitu operasi katarak dengan metode pako emulsifikasi atau operasi tanpa jahitan. Operasi ini juga dilayani dengan one day care, yang artinya pasien tidak perlu mondok atau 1 hari bisa langsung pulang. Alhamdulillah Dokter Bobby sudah bergabung ya dokter. Beliau adalah Oke. salah satu dokter mata di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung yang praktek pada hari Senin sampai hari Jumat jam 2 siang sampai jam 5.30 sore. Baik dokter, hari ini kita akan membahas tentang obat katarak ya dokter. Untuk Iya. katarak itu sendiri apa ya dokter ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya. Mungkin sudah banyak yang tahu katarak itu apa. Tapi mungkin secara gampangnya katarak itu adalah kondisi di mana lensa mata kita yang awalnya jernih, karena penyebab tertentu semakin lama akan semakin keruh ya. Jadi awalnya jernih, semakin lama semakin keruh, sehingga mengakibatkan cahaya yang masuk jadi terhalang. Efeknya penglihatannya jadi kabur. Jadi itu ada kekeruhan di lensa matanya. Lensa mata itu ada di dalam. Karena ada beberapa pasien yang menyangka ada sesuatu di depan mata itu katarak. Kemudian ada putih-putih saja itu katarak. Jadi katarak itu adalah kekeruhan lensa yang ada di dalam matanya. Gitu. Jadi efeknya ke penglihatannya yang terganggu. Gitu. Bisa kedengaran suaranya ya? Iya, kedengaran dokter. Jadi katarak tadi adanya kekeruhan pada lensa mata ya dokter ya? Iya, lensa mata. Oh ya, itu apakah putih-putih gitu dokter? Oh iya, Kalau mungkin untuk tanda gejalanya ya. iya untuk tanda gejala dan ini ya dokter, tanda dan gejalanya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya dokter? Iya, jadi karena ini adanya kekeruhan di lensanya, yang paling terasa adalah penglihatannya semakin kabur. Mungkin awal-awal belum terlalu mengganggu ya, tapi semakin lama, semakin tebal kataraknya, penglihatannya akan semakin kabur. Kemudian penglihatannya seperti berkabut, kadang kena cahaya lebih silau misalnya, atau kalau usia-usia di atas 40-50, kacamata jadi sering berubah, ukurannya berubah-ubah, ganti-ganti terus. Kadang kalau kataraknya sudah lanjut sekali, sudah kelihatan warna putih di tengah-tengah matanya di dalam, itu kelihatan ada putih-putihnya. Jadi beberapa yang paling bisa dilihat, yang awal ya penglihatannya yang kabur terutama. Gitu. Baik, tadi berarti salah satu tanda gejala adalah kabur ya dok ya penglihatannya, Iya. terus ada silau cahayanya. Itu apakah menyerang usia 45 ke atas dokter? Ya, paling sering memang di atas usia 40 atau 50 tahun ke atas ya, tapi tidak memungkinkan di usia muda pun bisa, bahkan dari lahir pun bisa sebenarnya. Oh gitu ya dokter ya. Itu tanda deteksinya bisa dokter dideteksi? Kalau untuk dewasa ya akan terlihat karena ada keluhan ya, penglihatannya semakin Iya. kabur. Jadi kalau di usia lebih muda atau yang belum bisa kerjasama, ya mungkin yang dilihat adalah kekeruhan di bagian tengah matanya, di pupilnya yang tengah-tengah hitam ini jadi semakin putih lama-lama. Mungkin yang harus dilihat Oh itu. Cuma kalau untuk dewasa kan ada keluhannya, terutama penglihatannya kabur. Gitu. iya baik. Kalau yang menyebabkan penyakit katarak ini apa ya dokter ya?
Eh, Kalau penyebabnya itu tadi ya, adanya kekurangan lensa karena kondisi tertentu yang paling yang nggak bisa dihindari ya salah satunya usia. Karena proses penuaan itu membuat lensa yang tadinya jernih jadi semakin keruh. Itu salah satunya adalah karena faktor usia. Kemudian penyebab lain mungkin bisa seperti riwayat infeksi misalnya, kemudian ada riwayat kebentur, trauma atau terbentur, kemudian ada penyakit lain, penyakit penyerta, misalnya ada kencing manis, diabetes gitu, atau mungkin ada riwayat penyakit yang sudah lama sehingga harus memakai obat jangka panjang. Jadi pemakaian obat jangka panjang itu juga bisa memicu terjadinya katarak, terutama obat-obat yang mengandung steroidnya. Itu kemudian mungkin ada salah satu yang meningkatkan risiko itu merokok dan minum alkohol juga. Kemudian di teori itu disebutkan paparan sinar ultraviolet. Jadi kalau sering pekerjaannya di luar, sering terluar matahari, itu mungkin risikonya lebih tinggi. Walaupun memang belum tentu, tapi itu meningkatkan risikonya. Gitu. Baik, sahabat sehat dan mitra Ailing, tadi sudah dijelaskan beberapa penyebab, salah satunya adalah usia ya dokter ya. Usia dengan itu lensanya yang awalnya jernih jadi keruh. Lajeng ada riwayat infeksi, dokter benar? Ada trauma terbentur, penyakit kencing manis atau diabetes. Ya. Pemakaian obat jangka panjang, merokok, alkohol, sama paparan sinar ultraviolet nih dokter nggih? Iya. Ya, tadi beberapa penyebabnya sudah dipaparkan oleh dokter. Lajeng begini dokter, apakah kalau kena katarak itu harus operasi dokter atau bagaimana ya terapi atau pengobatannya nggih dok? Iya, pada dasarnya memang katarak itu nggak bisa hilang dengan obat. Jadi kalau sudah terbentuk, katarak sudah terbentuk tidak bisa dihilangkan dengan obat. Hanya kalau kataraknya masih tipis misalnya, jadi awal-awal mungkin bisa dicoba dengan kacamata dulu. Dengan kacamata masih membantu atau tidak. Kalau kataraknya sudah masih agak tipis, kemudian dengan kacamata masih membantu, tidak operasi, nggak apa-apa sebenarnya, dicoba kacamata dulu. Hanya kataraknya nggak bisa hilang. Kalau sudah mengganggu sekali, dengan kacamata tidak bisa membantu, pilihannya tetap operasi. Jadi tidak ada obat untuk menghilangkan kataraknya sampai sekarang. Baik, jadi tadi terapinya adalah dicoba menggunakan kacamata. Jika tidak bisa, maka dilakukan tindakan operasi nggih dok nggih? Betul. Ya, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung bisa melayani operasi katarak nggih dok nggih? Iya, bisa. Apakah dengan teknik apa aja nggih dok ya? Yang tadi sudah disebutkan teknik yang dipakai. Sebenarnya ada beberapa teknik ya. Yeah. Jadi teknik yang dipakai sekarang adalah teknik vakoemulsifikasi. Itu teknik operasi katarak yang lebih modern ya. Jadi saya tanya kecil, kemudian bius lokal dan pasien bisa langsung pulang. Itu teknik katarak yang pada umumnya sekarang digunakan itu ya. Jadi lebih masa penyembuhannya lebih singkat, kemudian lebih nyaman. Mungkin awal-awal tetap harus ada ini ya, peradangan awal wajar 1 hari awal, tapi tetap penyembuhannya akan lebih cepat. Aktivitas juga tidak terlalu terganggu setelah operasi. Kalau ini pelayanannya one day care kan dok? 1 hari aja kan dok? Iya, operasinya memang bisa langsung pulang. Oh ya. Untuk dilakukan ini dok, pemeriksaannya itu ada screeningnya tadi udah ada nggih dok ya? Tadi untuk mengetahui tadi nggih yang dilihat dari nggih. Iya, kalau untuk diagnosanya memang harus diperiksa ya dengan alat, dilihat lensanya ada kekurangan atau tidak. Kalau untuk screening atau persiapan operasi ya nanti misalnya sudah ada rencana operasi memang dicek laboratorium dan lain-lain ya. Ada pemeriksaan lain untuk persiapan operasinya. Ya. Baik, sahabat sehat dan mitra Ailing, jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Nanti beberapa pertanyaan akan dipilih, akan mendapatkan door prize dari tim Humas dan Pemasaran serta tim Polimata Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, dokter. Ya. Ini dari @Heni Kartika.
nitip tanya untuk Dokter Bobi ya. Apakah benar kalau mata sering kena asap pembakaran sampah atau kendaraan bisa menyebabkan katarak, dokter? Oke, langsung dijawab aja ya ini ya. Baik. Eh, eh, Sebenarnya kalau kena asap itu seringnya lebih ke iritasi ya. Secara langsung tidak langsung terjadi katarak. Hanya saja kalau memang sering iritasi kemudian peradangannya sampai dalam mungkin bisa, tapi bukan karena asapnya sebenarnya. Kalau asap secara langsung tidak menyebabkan katarak, tapi kalau iritasi pada mata mungkin iya. Gitu. Ya. Kalau ditanya sering kena asap langsung jadi katarak ya belum tentu. Karena kalau asap Iritasi tapi ya, Dok. lebih di luarnya ya iritasi. Tapi kalau misalnya terjadi peradangan hebat sampai ke dalam misalnya itu beda kasusnya. Cuma tetap untuk asap lebih sering ke peradangan di luarnya sih awalnya. Jadi iritasi secara langsung mungkin tidak ya. Dokter, ini masih dari Ed Heni Kartika, dokter. Tapi ini kalau tidak dalam topik nggak apa-apa nggih, Dok, nggih? Atau nggih. Seberapa efektif penggunaan tetes mata untuk mengatasi mata lelah, mengingat sekarang ini sering menatap layar HP dan laptop? Oke. Kalau hubungannya dengan mata lelah sebenarnya yang paling efektif adalah istirahat. Gitu, karena mata lelah itu dipicu karena fokus yang terlalu lama ya. Mungkin kalau lihat layar misalnya fokus terlalu lama jarak dekat, efeknya matanya cepat lelah. Obat tetes itu sebenarnya hanya membantu ya, tapi tetap yang lebih efektif menurut saya adalah istirahat, berhenti sebentar. Misalnya terlalu lama lihat layar 30 menit 20 menit berhenti sebentar, 20 menit atau 30 detik lihat yang jauh. Jadi istirahat sebentar terus mulai lagi. Itu mungkin lebih efektif daripada tetes mata. Kalau hanya tetes mata tapi aktivitas masih teruskan, mata lelahnya akan tetap muncul ya. Baik, Kak Heni Kartika sudah terjawab ya tadi untuk pertanyaan yang pertama itu dapat menimbulkan iritasi, tidak langsung untuk ke kataraknya. Lajeng untuk yang apakah penggunaannya ini tetes mata itu lebih efektif dengan istirahat 30 menit, 30 detik untuk melihat. Gimana dokter tadi untuk lihat jauh ya? Jadi setiap misalnya pekerjaan di depan layar ya setiap 20 menit atau 30 menit berhenti sebentar 20-30 detik untuk lihat yang jauh. Oh, jadi gitu. Istirahatnya seperti itu, terus mulai lagi gitu. Jadi ada jedanya aja, nggak terus-terusan lihat ke layar. Gitu. Biar banyak kedip ya. Ya salah satunya. Jadi tanpa disadari kalau lihat layar, iya, cenderung berkurang berkedip. Kayak kering gitu ya, Dok ya? Tanpa disadari. Iya, apalagi ruangannya ber-AC itu lebih. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Dwi DH underscore. Apakah dengan operasi bisa sembuh seperti semula, dokter? Oke. Jadi memang pilihannya untuk katarak memang operasi. Jadi operasi itu menghilangkan lensa yang keruh tadi, kemudian diganti dengan lensa buatan yang jernih. Jadi kalau misalnya ditanya sembuh, ya penglihatannya mungkin akan lebih jelas lagi. Ya, cuma untuk penglihatan mungkin bisa kembali seperti normal dengan catatan tidak ada masalah lain. Gitu. Kalau misalnya masih kurang jelas mungkin bisa dibantu dengan kacamata. Gitu. Jadi memang tujuannya katarak kan untuk menghilangkan kekeruhannya supaya penglihatannya lebih jelas. Gitu. Baik dokter, dokter ini ada pertanyaan lagi dari Isnyata 26. Halo dokter, izin bertanya, apakah katarak bisa sembuh total sama seperti yang di atas dokter? Dan apakah ada faktor keturunan juga beresiko dokter? Kalau yang ditanya sembuh total tanpa operasi ya tidak ada ya. Maksudnya sampai sekarang tidak ada obat yang untuk menghilangkan katarak. Tetap pilihannya adalah operasi. Kemudian kalau ditanya ada faktor keturunan enggak? Jadi ini bisa ya bisa enggak ya. Jadi faktor yang tadi kan usia. Kemudian ada beberapa hal yang memang pengaruh ke keturunan atau genetik. Sepertinya bisa. Atau kalau tidak ada masalah, misalnya orang tuanya kencing manis, anaknya juga akan punya kemungkinan terjadi kencing manis. Ya, itu pun meningkatkan risiko terjadinya katarak. Jadi memang katarak itu faktornya banyak, nggak cuma genetik gitu maksudnya. Jadi memang kalau ditanya mungkin bisa ada faktor keturunan, tapi tidak selalu yang orang tuanya katarak, anaknya akan cepat jadi katarak juga tidak. Iya. Tapi mungkin risikonya akan lebih tinggi. Ada faktor resikonya ya dok ya? Iya. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi?
Oh dokter, ini ada lagi dokter Ya. dari @_neng_suci. Dokter, katarak apakah menular? Oh iya. Katarak tidak menular ya, karena katarak itu kan seperti tadi faktornya itu yang nggak bisa dihindari usia. Kalau misalnya satu yang matanya katarak kemudian yang satu jadi katarak, itu sebenarnya bukan menular ya, memang dua-duanya ada katarak, cuma memang terjadinya tidak bersamaan. Gitu. Tapi nggak menular sebenarnya. Jadi katarak itu tidak menular, gitu. Tapi memang bisa terjadi dua-dua mata. Tapi tidak menular ke orang lain juga tidak. Bukan penyakit. Baik, tadi Kak @neneng_suci, Kak_neng_suci bahwa penyakit katarak tidak menular nggih dokter nggih. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari @hasanah_siti. Bagaimana indikasi katarak dokter? Penanganan pertama jika terkena katarak bagaimana dokter? Oh, misalnya sudah terdiagnosa katarak, penanganan awal mungkin tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya masih tidak terlalu kabur penglihatannya, masih bisa dicoba dengan kacamata. Ya. Tapi tetap untuk tahu ada katarak atau enggaknya memang harus diperiksa dulu ya. Tetap yang dicoba awal kacamata dulu, dengan kacamata masih membantu atau tidak. Kalau misalnya masih tidak membantu dan sudah mengganggu sekali, memang tetap pilihannya operasi ya. Baik dokter. Dokter, ini masih ada pertanyaan lagi, boleh dokter? Iya. Iya. Dari @najma_inggara. Apakah katarak lebih rentan terkena lansia, dokter? Pola hidup seperti apa agar terhindar dari katarak, dokter? Iya. Memang resiko katarak memang di usia, salah satu hal yang nggak bisa dihindari ya memang usia ya. Jadi usia di atas 40-50 tahun itu akan lebih tinggi. Memang rata-rata pasien katarak itu sebagian besar usia yang di atas 40 tahun ya. Karena faktor usia atau faktor degeneratif. Tapi usia di bawah itu juga bisa. Tapi untuk ditanya risikonya ya memang lebih tinggi di usia yang lebih lanjut. Gitu. Kalau untuk gaya hidup, sepertinya gaya hidup sehat memang tetap berpengaruh ya. Misalnya dengan konsumsi makanan sehat, bergizi, vitamin cukup, kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, olahraga juga olahraga yang rutin, itu tetap membantu karena secara tidak langsung akan meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mengurangi faktor risiko radikal bebas juga bisa dikurangi, jadi akhirnya akan cukup membantu ya. Pola hidup yang supaya tidak cepat kataraknya terbentuk ya, salah satunya itu ya pola hidup sehat ya. tetap itu sangat membantu. Siap dokter. Dokter, ini ada yang tanya jadwal praktek dokter ya dok ya. Itu di Rumah Sakit PKU setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 14.00 sudah mulai ya dokter ya, jam 2 siang sampai jam 5:30 sore. Langsung saja bisa konsultasi dengan dokter Bobby. Pendaftarannya bisa melalui telepon di 0293596704 atau melalui WhatsApp rumah sakit, serta bisa melalui pendaftaran online, bisa mengunduh di Play Store pendaftaran online Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung atau Muyasar. Ya, sahabat sehat dan mitra Ailing bisa konsultasi ke beliau langsung di Polimata Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung untuk cek apakah terkena katarak atau tidak. Dokter, ini tadi mau menegaskan untuk yang bayi itu bisa langsung kena katarak itu, jadi bagaimana nggih dokter? Oke. Ini memang walaupun kasusnya nggak banyak, tapi tetap katarak bisa terjadi dari usia muda atau bahkan sejak lahir. Biasanya ini dihubungkan dengan infeksi saat kehamilan. Jadi makanya pentingnya saat pemeriksaan rutin saat ibu hamil, salah satunya itu. Contohnya misalnya TORS ya, infeksi tokso, rubella, dan lain-lain itu mungkin bisa berpengaruh ke terjadinya katarak saat pada kehamilan, pada bayi baru lahir. Jadi memang katarak yang terjadi pada anak-anak seringnya dihubungkan dengan infeksi saat kehamilan, gitu. Tapi tetap bisa ya, dari anak-anak dari usia lahir ataupun usia yang waktu lahir nggak katarak, tapi pada perkembangannya terbentuk katarak juga bisa. Jadi bisa di segala usia.
Oh, baik, dokter. Tapi tadi faktor resikonya adalah di atas 45 sampai 50 tahun, ya, dokter, Ya, nggih? usia-usia lanjut Ya, sudah ya meningkatkan resiko terjadinya katarak. baik, dokter. Sahabat sehat dan mitra Ailing, apakah masih ada pertanyaan? Sebelum kita live Instagram ini kita akhiri, kami persilahkan untuk 2 penanya lagi jika masih ada. Ada enggak, Mas? Ini. Ada enggak, Mas? Nah, ini. Ada enggak? Oh, dokter, ini tadi sebenarnya sudah dijawab, nggih, tapi ini masih ada pertanyaan lagi dari Kak Riris_Rizky28. Selamat siang, dokter. Apakah katarak bisa disembuhkan dengan pengobatan alternatif? Oke, saya jelaskan lagi. Jadi sampai sekarang pengobatan katarak dengan terapi obat ya itu sebenarnya tidak ada obat yang menghilangkan katarak yang sudah terbentuk. Toh kalau ada obat tetes misalnya itu mungkin hanya sifatnya diklaimnya adalah lebih menyegarkan atau menghambat misalnya. Tapi kalau katarak yang sudah terbentuk itu tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau masih kataraknya masih misalnya dibilang masih tipis, mungkin dengan obat tetes pun tidak bisa menghilangkan karena memang katarak yang sudah terbentuk itu tidak bisa hilang. Tapi kalau belum mengganggu ya tetap pilihannya tadi dicoba kacamata dulu. Gitu. Tapi kalau obat memang nggak ada yang menghilangkan katarak yang sudah terbentuk. Kalau misalnya alternatif itu kan saya tidak bisa ini ya alternatif seperti apa saya juga nggak tahu. Tapi mungkin kalau dengan terapi obat atau alternatif lain mungkin belum ada sampai sekarang. Gitu. Baik, dokter. Dokter, ini satu lagi pertanyaan sebelum kita berakhir nih, dokter. Okay. Dok, apakah smartphone radiasinya berbahaya untuk mata, dokter? Oke, jadi radiasi ini ya smartphone. Mungkin yang lebih sering dibilang radiasi ini lebih ke ini ya, ke sinar birunya mungkin ya, karena sebenarnya nggak cuma di smartphone, di semua yang memancarkan cahaya juga ada itu ya di sinar birunya, entah di HP, di televisi, bahkan di lampu dan matahari itu ada semua. Secara teoritis memang dia punya pengaruh ini ya, sinar itu punya pengaruh ke saraf matanya. Hanya untuk memastikan ini efeknya buruk pada mata itu butuh penelitian jangka panjang ya. Secara teoritis memang berefek kepada mata, tapi itu butuh waktu yang lama dan butuh pemeriksaan yang lebih penelitian yang lebih banyak. Tapi karena secara teoritis sudah diketahui seperti itu, memang alangkah baiknya jangan terlalu banyak ya. Karena dengan adanya gadget gitu, ada HP, kita akan semakin sering menatap layar. Iya. Gitu. Walaupun sumbernya nggak hanya di HP ya, di televisi, di lampu, di matahari pun ada. Cuma dengan menatap layar itu akan semakin lama kita terpapar. Gitu. Baik, dokter. Baik, sahabat sehat di Rumah Sakit PKU dan Mitra Ailing dimanapun berada. Untuk live Instagram kali ini, insya Allah sudah cukup nih, dokter, nggih? Tadi sudah kita sampaikan untuk jadwal Dokter Bobby di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 2 siang sampai 5:30 sore. Jadi sahabat sehat dan mitra Ailing bisa langsung saja daftar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Sekali lagi kami akan mengucapkan terima kasih kepada pasien Polimata Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung yang telah memilih operasi katarak dengan umum, di mana sahabat sehat dan mitra Ailing telah memberikan satu kesempatan operasi gratis kepada sahabat atau mitra Ailing yang sangat membutuhkan. Program ini disebut dengan 1 untuk 1. Jumpa lagi dengan tema-tema lain di live Instagram Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Terima kasih telah bergabung di Instagram Rumah Sakit PKU Temanggung dan ailing.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bobby atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama.